Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kehidupan, sembuhkanlah kebutaan mata dan dosa-dosa kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu, cahaya kami yang didambakan oleh setiap orang dalam perjalanan menuju kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebiasaan berpikir kita menentukan bagaimana kita memahami hidup ini. Kebiasaan berpikir materialistis atau berpusat pada benda atau materi membuat kita sulit memahami masalah-masalah rohani. Persoalan-persoalan rohani tidak dapat dirasakan secara langsung. Karena itu, kita berupaya untuk memahaminya melalui bahasa simbolis atau perumpamaan. Dari sanalah kita berupaya untuk merenungkan maknanya. Hal inilah yang dialami oleh para murid Yesus dalam cerita Injil pada hari ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan mereka atau para murid agar mewaspadai ragi atau pengaruh orang Farisi, khususnya kecenderungan mereka untuk menekankan aspek ritual. Di samping itu juga Yesus meminta mereka mewaspadai ragi Herodes, khususnya aspek kuasa politiknya. Para murid Yesus
hanya bisa memahami ragi dalam hubungannya dengan roti atau makanan. Ingatan mereka hanya berhubungan dengan soal-soal duniawi, urusan belakang. Kecenderungan manusia untuk memusatkan perhatian pada urusan duniawi dan hal-hal materi telah mengakibatkan datangnya air bah dalam kisah cerita tentang air bah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menanyakan kepada para muridnya 2 kali dengan seruan yang hampir sama. Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Dan masihkah kalian juga belum mengerti? Ini adalah ungkapan hatinya yang terdalam terhadap realitas yang terjadi, di mana para muridnya juga belum mampu menangkap dan memahami kuasa Allah yang hadir di dalam diri Yesus, sang guru mereka. Yesus mengecam kedegilan hati mereka dan kelambanan otak mereka untuk membaca dan memahami semua peristiwa yang telah terjadi. Para murid hanya melihat ajaran Yesus dari sisi aspek material, yaitu makanan. Padahal yang dimaksud dari ragi orang Farisi atau ragi Herodes adalah bagaimana kita menjaga kesucian hidup kita agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal duniawi itu. Ragi orang Farisi adalah bahwa hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Maka kalau kemudian Yesus meminta supaya kita berhati-hati terhadap ragi orang Farisi, itu berarti Yesus mengajak kita agar kita waspada, jangan sampai hidup keagamaan kita hanyalah bersifat munafik saja. Dari luar kelihatan kita orang saleh, tetapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang penuh dengan kebusukan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sedangkan kalau Yesus mengajak para murid supaya waspada terhadap pengaruh ragi Herodes, artinya Yesus mengajak pada murid agar supaya jangan sampai mereka jatuh dalam nafsu untuk berkuasa, saling menguasai dan saling menindas. Karena Herodes adalah lambang orang mencari kuasa, dan karena dia ingin berkuasa, maka dia mempergunakan segala macam cara untuk meraih kekuasaannya itu, termasuk mempergunakan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ada bahaya dalam kehidupan kita, dan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Ada begitu banyak orang yang gila kuasa, sehingga mereka dalam mengejar kekuasaan itu, mereka mempergunakan segala macam cara demi untuk meraih kekuasaan itu. Bahkan tidak jarang dan tidak segan-segan mereka mengorbankan sesamanya demi ambisi kekuasaan itu. Dan itu adalah sesuatu yang fakta terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menafikan. Banyak orang-orang Kristen, khususnya orang Katolik, yang terlibat dalam hal seperti itu. Untuk meraih kekuasaan, untuk meraih pengaruh, mereka mempergunakan segala macam cara, termasuk cara-cara haram yang dilarang oleh ajaran iman sebagai orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Yesus mengajak kita sebagai orang-orang beriman, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, bahwa hendaklah dalam kehidupan kita jadikan Tuhan sebagai fokus tujuan hidup kita. Segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini, itu hanyalah sebagai sarana untuk mengabdi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dari Allah itu harus kita singkirkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini
untuk mengawali hari yang baru ini, sebagai mengantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita betul-betul menjalani hidup kita secara murni. Jangan kita bersifat munafik, dan jangan kita menghalalkan segala macam cara untuk meraup sesuatu dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.